Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda berpikir gimana caranya sejarawan bisa begitu yakin ya sama cerita mereka? Maksudnya gimana? Ya, maksud saya, mereka cerita soal revolusi, kerajaan, bahkan kehidupan orang ratusan tahun lalu. Seolah-olah mereka ada di sana langsung gitu ya? Betul. Padahal kan, ya nggak ada mesin waktu. Jadi gimana sebetulnya cara kerja mereka? Apa cuma merangkai cerita aja? Nah, pertanyaan bagus sekali. Untuk Anda, kita akan coba bedah pertanyaan ini. Sumber kita kali ini, bab 3, struktur dan proses. Dari buku The Landscape of History. Misi kita hari ini, simpelnya, mau membongkar ide bahwa sejarawan itu kerjanya lebih mirip, Detektif forensik mungkin? tepat, atau ahli geologi. Mereka ahli membaca bekas yang ditinggalkan. Betul sekali. Coba dibayangkan, ini analogi yang keren banget dari bukunya. Anda lagi nyetir di gunung, terus lihat tebing di pinggir jalan yang dipotong. Road cut ya? Nah, itu kan buatan modern. Tapi yang kelihatan apa? Lapisan-lapisan batu yang terlipat, miring, aneh-aneh. Struktur modern itu justru jadi jendela ke proses geologis purba jutaan tahun lalu. Sejarawan, katanya, melakukan hal yang persis sama. Tapi dengan lapisan masyarakat manusia. Yuk, kita gali lebih dalam. Mari. Oke, jadi buku ini mengutip sejarawan Mark Bloch. Katanya, fakta sejarah adalah kesimpulan yang diambil dari peninggalan. Ini kedengarannya dalam banget, tapi artinya apa sih peninggalan itu? Nah, itu dia kuncinya. Peninggalan atau yang di buku ini disebut struktur, itu satu-satunya hal yang kita punya. Satu-satunya. Iya, bisa apa aja. Tengkorak manusia purba, surat di arsip, candi, bahkan bahasa yang kita pakai sekarang, itu semua sisa-sisa dari masa lalu yang bertahan sampai hari ini. Oke. Sementara, proses itu yang mau kita cari tahu. Rangkaian peristiwa, keputusan, wabah penyakit. Semua kekuatan tak terlihat yang menciptakan struktur-struktur itu. Jadi balik lagi ke analogi tebing tadi ya. Betul. Ahli geologi kan nggak pernah lihat langsung lempeng tektonik tabrakan. Iya. Mereka cuma lihat hasilnya, batuan yang terlipat. Dari struktur itu, mereka merekonstruksi prosesnya. Sejarawan juga gitu. Mereka nggak lihat revolusi Prancis. Tapi mereka punya ribuan struktur, pamflet, catatan pengadilan, lagu-lagu. Dari situlah mereka coba susun lagi ceritanya. Tunggu sebentar. Jadi kalau gitu, sejarawan itu nggak pernah lihat kejadiannya langsung dong? Sama sekali tidak. Mereka cuma analisis bekas-bekasnya aja. Itu kan rasanya terbatas banget ya. Kayak kita cuma lihat bayangan benda, bukan bendanya. Tepat sekali. Dan justru menerima keterbatasan itulah yang membuat sejarah jadi disiplin yang kuat. Ini bukan soal mengarang, tapi soal inferensi logis. Oke. Sama kayak detektif di TKP. Dia nggak lihat pembunuhannya, tapi dari pola darah, sidik jari, posisi korban, semua struktur. Dia merekonstruksi proses kejahatannya. Wah, kalau metodenya kayak detektif atau ahli geologi gitu, berarti sejarah itu lebih dekat ke sains dong, bukan seni cerita. Ini kan perdebatan klasik. Nah, disinilah argumen paling mengejutkan dari buku ini. Apa itu? Katanya, bukan sejarah yang mati-matian berusaha jadi lebih ilmiah. Justru sebaliknya. Oh, Sains yang secara fundamental menjadi lebih historis dalam 2 abad terakhir. wah, tunggu dulu. Jadi bukan sejarah yang ngejar sains, tapi sains yang mikir kayak sejarawan. Ini beneran membalikkan cara pandang saya loh. Maksudnya gimana? Coba pikirkan. Abad ke-19, sains itu diguncang oleh 2 Charles. Charles Darwin. Betul, Charles Darwin di biologi dan Charles Lyell di geologi. Sebelum mereka, sains itu fokusnya ke hukum alam yang abadi, statis, seolah dunia nggak berubah. Oke. Tapi Lyell menunjukkan kalau permukaan bumi sekarang ini hasil dari proses pelaan jutaan tahun. Darwin menunjukkan spesies sekarang ini hasil dari proses evolusi miliaran tahun. Mereka berdua itu pada dasarnya melakukan kerja sejarah. Oh, iya juga ya. Mereka lihat struktur masa kini Lapisan batuan, keragaman hayati. dan merekonstruksi proses masa lalu yang membentuknya. Masuk akal. Teori relativitas, mekanika kuantum, semua bicara soal probabilitas. Kerangka acuan, bukan lagi kepastian absolut. Sains modern makin sadar, untuk paham kondisi sekarang, kita harus paham sejarahnya. Oke, saya mulai paham. Perbandingan dengan sains ini masuk akal. Tapi kan ada satu beda fundamental.
ilmuwan punya laboratorium. Hmm, Mereka bisa uji hipotesis, bisa diulang-ulang. Sejarawan kan nggak bisa mengulang Perang Dunia II di lab buat lihat hasil lain. Jadi, eksperimen pikiran ini jangan-jangan cuma nama keren buat nebak-nebak kan? pertanyaan bagus. Dan itu kritik yang sering muncul. Tapi eksperimen pikiran ini bukan sekedar lamunan. Ini alat logis yang ketat dan dipakai juga sama ilmu-ilmu non-laboratorium lainnya. Contohnya, Kita bikin model matematis, eksperimen di komputer, lalu bertanya, kalau Big Bang terjadi begini, bukti apa yang harusnya ada sekarang? Lalu mereka cari bukti itu, kayak radiasi kosmik. dan ternyata cocok. Dan ternyata cocok. Nah, buku ini kasih contoh yang lebih gampang dicerna. Pikirkan ahli paleontologi. Dinosaurus. Betul. Mereka nggak pernah lihat T-Rex lari. Yang mereka punya cuma fosil tulang, sebuah struktur yang membatu. Oke. Mereka lalu melakukan eksperimen pikiran. Dengan tulang paha begini, ototnya gimana ya? Seberapa cepat dia lari? Bentuk giginya berarti cara makannya gimana? Mereka memasang daging imajiner ke tulang yang ada, tapi berdasarkan prinsip biologi dan fisika. Masuk akal. Atau gimana ahli biologi menjelaskan tulang ekor di manusia? Atau sisa tulang kaki di ikan paus? Struktur aneh ini cuma masuk akal kalau kita merekonstruksi proses evolusi di masa lalu. Laboratorium sejarawan ya diarsip dan di pikiran mereka. Oke, teorinya kuat. Sejarawan berpikir seperti ahli geologi atau astronom. Tapi itu kan masih abstrak banget. Ada nggak sih contoh nyata di mana metode struktur jadi proses ini benar-benar mengubah cara kita melihat sesuatu? Tentu saja. Dan yang menarik, metode ini bisa bekerja di skala yang sangat berbeda. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oh ya? Buku ini kasih 2 contoh ekstrim. Pertama, karya Laurel Thatcher Ulrich, A Midwife's Tale. Oh, saya pernah dengar buku itu. Tentang catatan harian seorang bidan kan? Betul sekali. Ulrich itu mulainya cuma dari satu struktur. Buku harian yang isinya kelihatan membosankan banget. Isinya apa ya, Mang? Cuma catatan singkat dari bidan abad ke-18, Martha Ballard. Melahirkan anak si Fulan dibayar sekian. Nukar ayam sama kain. Biasa banget. Tapi dari struktur yang sepele ini, Ulrich melakukan rekonstruksi yang luar biasa. Dia menyusun kembali seluruh proses kehidupan, ekonomi, jaringan sosial, peran perempuan di komunitas itu. Dia nunjukin kalau perempuan kayak Martha ini pusat ekonomi lokal yang informal. Wow. Dia mengubah catatan harian yang kering jadi sebuah dunia yang hidup. Itu contoh skala mikro. Dari catatan biasa jadi potret utuh masyarakat. Keren. Lalu contoh skala makronya apa? Nah, contoh makronya karya Jared Diamond yang sangat terkenal, Guns, Germs, and Steel. Oh, tentu. Diamond mulai dari struktur masa kini yang super besar, ketidaksetaraan global. Pertanyaannya simpel, kenapa Eurasia yang dominasi dunia bukan penduduk asli Amerika atau Afrika? Dia lalu kerja mundur ribuan tahun. Untuk merekonstruksi prosesnya. Tepat. Dia menunjuk faktor geografi, seperti sumbu benua Eurasia yang timur barat, yang memudahkan penyebaran tanaman dan hewan domestik. Lalu itu nyambung ke penyakit menular, kekebalan tubuh, dan seterusnya. Nah, tapi bukannya argumen Diamond itu sering dikritik karena kedengaran deterministik banget? Seolah nasib peradaban itu udah ditentuin sama geografi dan kuman aja. Peran individu atau budaya jadi nggak penting dong. Itu kritik yang sangat valid dan penting. Terus gimana? Dan disinilah kita masuk ke lapisan terakhir dari metode sejarawan. Rekonstruksi proses itu bukan akhir pekerjaan. Seorang sejarawan nggak cuma nemuin jawaban, tapi dia harus membangun sebuah representasi yang meyakinkan. Representasi, maksudnya? Ini bukan soal benar atau salah secara absolut, tapi soal seberapa pas argumennya dengan semua bukti yang ada. Buku ini menguraikannya jadi proses 3 tahap, pakai contoh krisis rudal Kuba. Oke, gimana tuh? Tahap pertama, realitas. Ada rudal Soviet beneran di tanah Kuba, itu fakta. Tahap kedua, representasi. Analis CIA lihat foto buram dari pesawat mata-mata. Mereka lihat bentuk aneh, lalu dicocokin sama foto situs rudal di Soviet dan nyimpulin ini rudal nuklir. Itu kan interpretasi mereka ya? Betul, itu representasi. Dan tahap ketiga adalah persuasi. Mereka harus bawa representasi itu ke Presiden Kennedy dan meyakinkannya, Pak Presiden, ini nyata.
Berdasarkan keyakinan itulah Kennedy bertindak. Sejarah selalu bekerja seperti itu. Oh, jadi kayak pembuat peta ya. Peta itu kan bukan wilayah aslinya, cuma representasi. Tapi peta yang bagus harus cocok sama realitas di lapangan. Tepat. Dan juga harus berguna buat penggunanya. Atau kayak penjahit. Baju yang dibuat harus pas sama bentuk tubuh pemakai, yaitu realitasnya. Iya. Tapi juga harus pas sama selera dan tren fashion, yaitu persuasinya, biar orang mau pakai. Analogi yang sempurna. Dan prosesnya nggak lurus. Buku ini menyebutnya reiteration loop atau putaran berulang. Data baru bisa mengubah teori. Teori baru bikin kita lihat data lama dengan cara beda. Cara kita bercerita pun ikut membentuk teori kita. Proses yang dinamis ya, nggak kaku. Betul, kadang berantakan, tapi disitulah seninya. Jadi kalau kita rangkum pembahasan kita untuk Anda hari ini, cara kerja sejarawan itu ternyata jauh lebih rumit dan keren dari yang kita duga. Iya. Mereka bukan sekedar tukang dongeng. Mereka lebih mirip Sherlock Holmes yang nyatuin petunjuk-petunjuk kecil. Atau Carl Sagan yang coba memahami sejarah alam semesta dari cahaya bintang yang udah mati. Betul, mereka pakai struktur yang bertahan di masa kini untuk secara logis tapi juga imajinatif merekonstruksi proses yang udah hilang. Dan tujuannya bukan cari satu kebenaran final. Bukan, tujuannya menciptakan kecocokan terbaik. Sebuah narasi, sebuah representasi yang paling konsisten dengan semua bukti dan paling meyakinkan. Sebelum kita tutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir. Ada anekdot menarik dari buku ini tentang sejarawan besar, William H. McNeill. Hah ya, McNeill pernah diundang untuk jelasin metodenya di depan sekelompok ilmuwan sosial. Sosiolog, ekonom, gitu ya? Betul, dia jelaskan proses kerjanya yang bolak-balik antara kumpulin data dan bikin hipotesis, terus-menerus menyesuaikan narasinya sampai terasa pas. Sampai semua kepingan bukti nyambung. Lalu? Setelah selesai, para ilmuwan sosial itu bingung. Mereka menolak. Mereka bilang itu bukan metode ilmiah, terlalu subjektif. Wah. Tapi kemudian dari barisan belakang, seorang fisikawan teoretis berdiri. Seorang fisikawan? Iya, dan dia berkata iya, itu metode, persis seperti itulah cara kami melakukan fisita. Jadi, ini pertanyaan untuk Anda renungkan. Bagaimana jika cara yang paling canggih untuk memahami sistem yang super kompleks, entah itu fisika partikel atau sejarah peradaban manusia, bukanlah tentang menyederhanakannya jadi satu sebab akibat yang tunggal, tapi justru tentang seni merangkai semua bagian yang saling terkait itu menjadi sebuah cerita yang paling koheren dan paling masuk akal yang bisa kita ciptakan.